Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah dengan diberikan umur panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan yang memperbanyak istighfar, bulan Sya'ban bulan bersolawat, dan bulan Ramadan adalah bulan menghidupkan Al-Quran. Ini adalah rentetan 3 bulan Rajab, Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Sehingga perlu kita ketahui apa saja keutamaan di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia karena terhimpit di antara bulan yang mulia, yakni bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, yang merupakan bulan di mana amal-amal diangkat oleh Tuhan, oleh Allah. Maka kata Rasulullah, aku suka agar amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini juga yang melandasi bahwa keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Setidaknya ada 5 keutamaan yang dapat kita jadikan motivasi untuk beribadah dan memuliakan bulan Sya'ban ini. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan berpuasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kulluh. Kata Sayyidatina Aisyah bahwa belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa di bulan Sya'ban sepenuh bulan tersebut. Dalam artian ini mengindikasikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban ini terus berpuasa, karena beliau berkata bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia dan juga bulan di mana amal kita diangkat oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sekali ketika amal diangkat beliau dalam keadaan as-shaim, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu yang pertama. Sehingga kemuliaan yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini, karena bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diriwayatkan puasa sepenuhnya. Yang kedua, amal manusia diangkat oleh Allah pada bulan ini. Sya'ban merupakan bulan di mana amal soleh setiap hamba, setiap manusia akan diangkat ke langit. Di sini dari Usama bin Zaid berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat engkau puasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban ya Rasulullah. Akhirnya maka Rasulullah menjawab pertanyaan dari sahabat. Kata Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, sehingga fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Kenapa? Karena terhimpit di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat oleh Allah menuju Rabb. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, kata Rasulullah, saya dalam kondisi berpuasa. Itu sebabnya ketika Rasulullah ditanya sahabat, karena sahabat banyak sekali melihat keadaan Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban, beliau kerap sekali berpuasa, bahkan diriwayatkan 1 bulan penuh beliau berpuasa. Yang ketiga, keutamaan daripada bulan Sya'ban adalah turunnya perintah bersolawat. Dalam salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah bersolawat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Maka Said Muhammad bin Abbas An-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menukil salah satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Sayyidah Aisyah berkata, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah wa Sya'ban al-mutahhirah wa Ramadan al-mukaffir. Artinya Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan bulannya Allah. Bulan Sya'ban mensucikan dan juga bulan Ramadan menggugurkan dosa. Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah memberikan motivasi kepada kita bahwa bulan Sya'ban meskipun bulan terhimpit dari bulan
mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban itu kata Rasulullah adalah syahri, bulanku, kata Rasulullah. Sehingga ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah agar supaya kita mendapatkan juga kemuliaan bulan Sya'ban ini. Yang keempat, terdapat malam mulia, yaitu dikabulkannya doa, yaitu biasa kita kenal dengan nama malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban terdapat satu malam yang dikenal dengan nama nisfu Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra bahwa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala pada 5 malam. Yang pertama yaitu malam Jumat, yang kedua malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam pertama bulan Rajab, dan yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Ini adalah 5 malam di mana doa akan dikabulkan oleh Allah, dan diantaranya malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Sehingga para ulama berkata bahwa malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam yang diangkatnya amal, dilaporkannya amal, dan doa di malam nisfu Sya'ban akan diijabah oleh Allah. Maka dari itu marilah kita gaungkan ketika malam nisfu Sya'ban, kita bertakarub ilallah dengan berdoa bersama, dengan melaksanakan sholat malam. Insya Allah takarub kita kepada Allah dicatatkan sebagai amal baik kita yang kelak ditemukan di akhirat nanti, dan insya Allah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang terakhir, keistimewaan atau kemuliaan di bulan Sya'ban ini adalah terjadinya perubahan kiblat. Di bulan Sya'ban terjadi peristiwa penting, yaitu berubahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah. Menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memindah kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban kala itu. Dalam artian, sebagian riwayat mengatakan bahwa perubahan kiblat ya dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah itu tepat pada malam nisfu Sya'ban, perintah dari Allah. Karena ada sebagian riwayat bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan sekali untuk perpindahan kiblat. Bahkan diceritakan beliau tiap malam selalu memandang ke langit, memohon kepada Allah, dan akhirnya Allah menjawab tepat pada malam nisfu Sya'ban perpindahan arah kiblat dari Palestina Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram di kota Makkah. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itulah 5 keistimewaan atau keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia terus beramal, terus mengerjakan kebaikan sehingga kemuliaan bulan Sya'ban dapat kita raih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.